Gua pusing banget karena gua kehadiran, bukan gue, kita kehadiran dua. Ih, sosok cewek cantik sama ganteng banget tadi Spill the Tea. Tapi yang bikin gua pusing nih ya, lately kayaknya tuh ya, semakin kesini semakin banyak nama-nama yang bermunculan ya, yang jadi bahan perbincangan netizen tentang nama manusia-manusia atau sosok selebriti yang ujung-ujungnya bercerai. Kalau aku bilang lately juga banyak perceraian atau perpisahan yang bikin kita, hah? Bisa gitu. Jadi banyak cerita yang kayak gitu. Tapi jadi semakin penasaran, kayak pengen nggak tahu percaya ya. gitu kan. Tapi kepo kan kita kayak, kenapa Ada apa sih? Apalagi munculnya tuh nggak konkret kan beritanya. Kenapa, gara-gara apa, sebabnya apa. Iya, benar. Tahu nggak paling tahu jawaban dari mana? Komen netizen. Iya. Jadi netizen itu lebih tahu daripada orang-orang terdekat mereka sendiri kayaknya. Iya betul, netizen itu kayaknya paling jago nge-spill keadaan yang sesungguhnya. Betul. Sama seperti keberadaan kita hari ini bersama dengan Tias Mirasih dan bintang tamu baru kita. Iya, Vincent Verhaat. Kita angkat gelas dulu dong. Gelas dulu. Selamat datang di Spill the Tea. Yes. Oke, yang tadi seperti gue bilang nih ada nama-nama ya yang semakin bikin kita pusing nih. Lo harus tahu nih ya, banyak banget nama-namanya. Ada Tasya Farahsya, ada Dahlia Poland, ada Andre Taulani. Mereka ini masih Andre tahu dong, masih ngotot. Kan tiap gue kesini yang dibahas selalu Kang Andre. Iya. Ya, Lo tau nggak? Kayaknya kita nggak akan bukan bermaksud kita mendoakan ya. Iya. Tapi kayaknya sampai dengan akhirnya ketok palu, apakah mereka jadi bercerai atau enggak, baru akhirnya rasa penasaran kita selesai. Tapi yang Dan kira-kira itu berapa episode lagi Spill the Tea? Tapi yang membuat penasaran sebenarnya dengan kasusnya Andre Taulani ini karena ngototnya udah 4 kali. Iya. Yang bikin jadi penasaran kalau gue pribadi gitu ya, ini ujungnya kemana sebenarnya? Karena udah pindah, katanya udah pindah apa namanya? Pengadilan. Oke. Udah pindah pengadilan? Sampai pindah pengadilan sampai tuh. nyari pengadilan yang lain untuk bisa ke-approve. Tapi ini baru ya kalau Tasya. Tasya Farahsya. Iya baru. Ini kemarin. lagi rame banget nih. Iya. Lagi rame banget beritanya itu yang tadi gue bilang. Banyak perceraian yang bikin kita kayak, hah? Masa Kok sih? bisa cerai ya? Kok bisa cerai sih? Kayaknya mereka Adem kayak ayem. baik-baik aja gitu gitu, kan. adem ayem aja gitu. Tapi juga ini ada satu ya, Adli Fairuz. Ini juga gue hahon. Yang dikabarkan rumah tangganya udah nggak baik-baik aja. Dugaan ini muncul setelah sang istri memposting video umroh sendiri dengan caption, "Dahlah capek, langsung ngadu ke pusat aja." Oke. Udahlah. Adli Fairuz kayaknya angkatanmu ya? Iya, karena Angkatanmu. temen aku juga sih. Dan ini juga kalau kita boleh minta Tias berkomentar, ini kan juga kelihatannya rumah tangganya manis-manis aja ya? Manis-manis, aduh baik-baik aja sih kalau kita lihat di sosmed ya, baik-baik aja. Terus istrinya kan suka masak, gitu kan hobinya masak. Jadi aku suka lihat kalau di sosmed lucu banget sih gitu mereka. Terus Adlinya juga kayak support istrinya bikin produk, kalau nggak salah jualan sambal atau apa gitu. Jadi ini kaget sih tadi aku juga baru tahu dari asisten aku, Kak, itu katanya si Adli kayaknya pisah deh. Hah? Kaget sih. Dan kita juga sebagai penonton dan penggemar itu taunya gara-gara postingan itu tadi. Sama sekali nggak pernah ada dugaan apa-apa, kedengeran berita apa-apa. Dare baca caption, langsung akhirnya tahu. Nah kalau Vincent sama Jedar kan Jedar sama Vincent, apalagi Jedar kan punya cerita masa lalu nih. Ketemu sama Vincent, membina rumah tangga. Kalian punya nggak perjanjian ataupun pranikah deh yang diawali dengan pernikahannya kalian ini? Oke, ada. Kalau pranikah ada. Ada Jadi Ada. pranikah itu kayak prenup kan? Iya, Ada. Jadi itu lebih ke aku menikahi dia bukan untuk asetnya dan hartanya. Oh gitu. Harta dia ya harta dia. Nanti kalau kita udah nikah, whatever it is, aku di situ udah catat bahwa apa yang kamu udah bangun is yours. Tetap dia yang punya. Oke. Setelah kita nikah, apapun yang aku akan bangun itu also for you. Karena at the end of the day, kamu adalah ibu dari anak-anak. Oh, Wow. Vincent! Ya kan? Luar biasa. This is a Jadi aku sample mikir of kayak happiness. aku mikir kalau umpamanya sekarang aku bangun an empire for my wife and kids. Amit-amit deh, something happens and I have to cerai. I made the empire tujuannya apa? My wife and kids. Berarti siapa yang harus memiliki? Ya mereka. That's so Kalau sweet. udah selesai, ya berarti kan itu udah bukti bahwa aku udah mampu tanpa aku harus ngeluh mereka ambil semuanya kan aku bisa membangun lagi. Betul. You know what I mean? Jadi it's like prenupnya bukan kayak oh kalau nanti aku cerai aku harus secure myself dengan aset dia, rumah dia, tanah dia atau apa. No. Apa yang kamu udah ada sebelum nikah tetap hakmu. Pertanyaan,
prenup itu tuh memang bisa di-cater sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita Iya ya dong. dok? Iya, Kayaknya iya. ya, Oh, bisa ya, gitu. bisa ya. Soalnya aku juga bilang buat Jadi keamanan. nggak ada template pak. Harus no, 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 enggak, no. harus Nggak tentang ada. No, 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 no. Itu kan ngobrol nanti harus sama tentang lawyer. harga atau Iya, iya, harta, iya. sorry, harus tentang harta Soalnya dan enggak kan. we all know kan El Barak is Iya. he's my son. I love Iya. him. Iya. Sebenarnya he's not my Biological. itu bukan tanggung jawabku juga Iya. sebenarnya secara hukum ya. Iya. Iya. Tapi I said enggak, tambahin pasalnya di situ. Oke. Seperti anakku yang memang sesungguhnya anakku, daging darahku, Oh, bahwa wow, dia tetap Vincent. tanggung jawab saya di usia Oh, sampai wow, usia 18. Wow. Karena he has to have the same treatment as my biological kids, Yes. ya kan? Because he is my son. Dan dia adalah nanti pimpinan adik-adiknya, which is betul. Your a kids. family, exactly. family. So I always told Jess kayak, dan selain itu juga kalau kita ngomongin dari secara bisnisnya ya, bukan dari secara pernikahannya sebagai couple, menurut saya pribadi juga lebih aman. Kenapa? Amit-amit kalau umpamanya I have a big company, Jess has companies, amit-amit ada apa-apa sama perusahaanku, ya udah berhentinya di dompet aku doang. Iya. Oke. Nah itu. Oh, jadi nggak ke, Nah, ini. nggak ke bawah-bawah Yes, ya. jadi hartanya Jess, uangnya Jess, apapun Nggak akan ke bawah. Yes. Betul. Nah ini yang sebenarnya anak-anak muda nggak mengerti apa kepentingannya dari prenup. Prenup, ya. Sebenarnya sang suami itu menjaga, Yes. laki-laki menjaga, apalagi kalau dia datang kepada istrinya dengan membawa kesuksesan. Dia punya bisnis, dia punya company gitu. Sebenarnya prenup itu untuk ngejagain Yes. si Yeah. istrinya I agree. nantinya sebenarnya. Tapi nggak semuanya. Ini kalau Mengerti misalkan itu. Mungkin, iya, maksudnya Iya. ada juga memang yang mungkin buat prenup ya saking takutnya. Mungkin. Takut banyak Mungkin. juga yang Makanya kalau harus bisa, ntar konsultasi harta gue dulu sama hilang kuasa semuanya. hukum. Iya. Harus Tapi konsultasi. waktu Vincent pertama kali you came up with the idea ke Jedar gitu sebelum kawin, kita prenup ya, Itu prenup ide yang kamu gue. atau ide Jedar? Berdua. Jadi Berdua. aku Oh, dia berdua. of course aku harus jelasin bahwa prenup ini bukan masalah whatever I make nanti setelah nikah is not yours. Karena at the end of the day all my company is on her names. Oh iya? It's all Jess. Everything is Jess. Oke, sekarang kita mau spill ada video dari pengacara Dahlia. Pengacara Dahlia ini pengacara siapa? Dahlia Poland. Pengacara Dahlia Poland. Dahlia Poland. Yang Aduh, dia, maaf. karena dia tuh nggak bikin perjanjian pranikah. Ya, nah kita mau spill dulu. Spill. Oh, jadi waktu perceraian ini ternyata Dahlia tidak membawa anak-anaknya ya. Tidak. Jadi anak-anaknya sama Fadi. sama Fadi Fadi. gitu. Yang dia memberikan pernyataan bahwa nanti kalau dia sudah bekerja punya penghasilan, Udah lebih settle. layaklah sebagai ibu settled, baru dia akan Ambil lagi bawa anak anak-anaknya buahnya. bersama dengan dia gitu. Tapi ya nyambung diskusi yang tadi kita lakukan bersama Vincent dan juga Tias mengenai prenup, berarti sebetulnya dari video yang tadi kita spill pengacaranya Dahlia, kita belajar bahwa Dahlia juga nggak punya perjanjian pranikah nih sama Nggak punya. suaminya, Iya, iya. ya. Nggak punya. Makanya kan kita banyak menyayangkan, aduh kok kayaknya terpuruk banget kehidupannya Dahlia. Dan entah kenapa ya, I don't know ya, coba dari kacamata kalian. Cerai itu kita lebih gampang bersimpati kalau kayak di kasusnya Dahlia gitu. Perempuannya yang dirugikan gitu. Atau apakah semua perceraian itu perempuan jauh lebih menderita dibandingkan Nah, laki-laki? Ya kalau menurut gue memang prenup tuh masih di Indonesia ya lebih tepatnya. Memang Belum- masih sedikit belum agak-agak tabu ya, Maksud agak-agak gue, tabu. gue juga Oh. nggak menggunakan prenup gitu kan. Terus cuman lebih ke percaya aja udahlah mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa ataupun kalau misalnya sampai nih ujung-ujung pisah apa segala macam tidak terjadilah tuh yang permasalahan harta gono gini karena kalau sejujurnya gue waktu cerai pertama harta gono gini gue cuman kucing. Waktu yang pertama itu ya? Harta gono gini gue cuman pembagian kucing. Seriously? Iya, karena kita memang tidak masalahin harta apa segala macam. Untungnya ya, jadi tidak ada. Oh, ini kita udah harta bersama pas nikah kan biasa gitu kan. Harta bersama setelah nikah bagi dua biasanya. Setelah yang didapat pas nikah itu jadi harta bersama namanya kan. Nah kalau gue sama yang pertama waktu itu memang tidak ada harta gono gini. Itu harta gono gini cuma kucing. Itu pun maksudnya lebih Iya, ke iya, personal iya. aja gitu. Kita bagi Tapi, kucing. iya. Tapi nggak bagi harta dan lain-lain. Tapi itu bisa juga. berat. Karena kadang-kadang ada juga suami yang mau dominan. Itu. Saya nggak usah kerja, aku aja yang kerja. Ya. Ujung-ujung cerai. Then what? You udah nyuruh your ex-wife jangan kerja, jadi lo yang hasil duit, Nah, tapi lo Nggak dapat sekarang apa-apa. Nah, itu. itu kan nggak terjadi sama siapa Siapa? kemarin ini?
Kimberly Ryder sama Edward. Oh Bener yes, gak? benar. Itu tuh, lu udah gak usah kerja, lu jadi Ya. ibu rumah tangga, dang segala macam, gak ada prenup, udah Bisa, kelarnya. kelar. Jadi Kelar sebenarnya Baru rame, heboh. laki-laki yang melakukan itu adalah laki-laki yang tidak konsisten dong. Betul. Iya. Ya kan? Betul. Iya, penasaran juga ya, karena tadi kan kita sempat ngebahas tuh dari Vincent ke Tias. Kan Tias kan Tezi very young ya. Yes. Nggak ada tuh, sorry ya, maksudnya kekhawatiran, agak-agak, namanya juga perempuan ya, Iya. cemas-cemas, dan kamu punya pengalaman juga ya Tezi. Sebenarnya dia nggak punya pengalaman, ya. kekhawatiran, tapi karena lu nanya, mulai hari ini dia punya. Floodgated her mouth. Tapi gue Bisa jadi, iya, Bener juga ya. Enggak ya. Kalau gue deh itu. Tapi banyak loh yang begitu. Iya. Teman-teman gue banyak yang kayak gitu. Gara-gara gue bilang, lo kan jadi gini. Langsung kepikiran, oh iya ya. Iya. Gitu. Tapi nggak, kalau gue pribadi, dari dulu karena mungkin ini ya, gue sebagai perempuan memang tidak bergantung dengan suami karena kita biasa Ini bahaya juga, stable by the gitu. way. Ya, of course. Iya, karena udah bahaya biasa kerja. juga, by the way, Iya, kata dia. karena udah biasa kerja gitu. Jadi kalau gue cuma berusaha, tapi gue tidak jadi dominan apa segala macam juga enggak di rumah tangga. Tetap sewajarnya faedahnya sebagai istri. Iya. Tapi kalau sampai wallahu alam dia kenapa-napa ya ada, it's his loss bukan gue. Kalau gue selalu gitu, karena gue udah doing my best. Tapi kalau emang ternyata dia nggak mengerti, menerima, tidak bisa menjaga, ya udah bukan salah gue, itu salah dia. Setelah kita spill pernyataan Lesti dan siapa suami Bilar. Bilar. ya kan mereka juga punya prenup, tapi prenupnya Ini agak berbeza ya, unik, agak berbeza. memang ya. Abis ini baru aku akan membahas mengenai isu pembahasan kekayaan dengan Ya. pasangan suami istri. Kita spill videonya Lesti dulu. Kalau menurut gue ya, ini yang barusan ini bukan prenup. Tapi Bare minimum. Istilah bare minimum yang lagi tinggi banget di TikTok itu kan. enggak, menurut gua apa yang tadi kita lihat dan dibahas itu bukan bare minimum. Tapi apa? House rule. Iya. Oh, house Itu lebih rules. relationship rule. Iya, itu bukan prenup lah. Prenup sebenarnya nggak kesana dong. Nggak, ya, Bukan, Vincent. bukan. Lebih It's ke not a yang prenup. lebih crucial ya kalau Iya prenup dong. itu ya. Iyalah, apa kalau bukan peraturan rumah tangga? Iya. Nggak ada Iyalah. bullying, Prenup nggak is boleh for the ATM. future. Ini kadang-kadang- Ini by the day ini sebenarnya. Bener, Iya. pacaran aja kan juga gitu. Pokoknya kamu harus kabarin aku ya, kamu harus gini, segala macam Iya. gitu. Itu Iya. lebih ke relationship rules. Exactly. Kalau bahasa sekolah tadi tuh tata tertib hubungan. Iya juga sih. Bukan tata kelas ya. Iya, nah ini beda sama Jessica Mila nih. Jessica Mila pernah bilang kalau pernikahan tuh jangan samain gitu sama Kayak bisnis pernikahan. kontrak Oke, gitu. nah, coba kita jadi kayak bahas. kontrak jadi bisnis gitu. Nah, Mungkin kalau mau disama-samain, I would have to say, mungkin ada samanya juga sebenarnya pernikahan dan bisnis. Bisnis. Dalam arti gini, kan kalau bisnis kan kita mengenal bisnis itu harus untung. Yes. Kalau nggak untung, bukan bisnis namanya. Betul. Nah menurut aku pernikahan juga, lu tuh harus untung memang. Untungnya tapi memang nggak selalu uang. Wah, Iya kan? kebahagiaan. Iya Yes, kan? yes, yes. Kesetiaan. Ngapain kita berjuang mempertahankan atau ngerjain pernikahan kalau kita tidak merasa kita diuntungkan? Yes. Iya nggak sih? Secure, nggak Iya. happy. yang paling Iya. sukses sama pernikahan. Iya Makan dulu dong. dong, makan dulu. Ada pisang goreng pakai keju dan coklat. Oh. Ada chocolate cake. Oke. This Beda one is banget so ya, good, you kita have to makannya try. gini loh, Vincent makannya buah. Pengen tahu dong kalian nih, Tia sama Vincent gitu, udah menikah kan ya. Pernah ngaku nggak sih sama pasangan kalau misalnya kalian pergi ketemu rekan kerja atau datang ke event, terus ih dia cakep ya gitu, misalnya cerita aja, Tezi tadi aku lawan main aku ganteng banget loh pemain baru gitu. Kalau gua sama Desi nggak nunggu pulang ke rumah. Saat detik itu juga gua WhatsApp, karena kita rumpi berdua. Jadi kalau sama Desi emang Oh. selalu sharing apapun gitu ya. Oh. Sumpah sampai sekarang alhamdulillah. Mudah-mudahan seterusnya begitu. Karena menurut gue ya rumah tuh hubungannya emang harus seperti itu Ya. gitu. Oke. Tidak dipaksa ya. Oke. Tanpa paksaan, tanpa aturan yang harus kamu harus gini, enggak. Tapi memang karena kita suka ngobrol, kita suka sharing, jadi kadang-kadang baru mulai ini, sayang tadi aku ketemu ini sayang. Jadi gitu, Oh. jadi langsung nggak harus nunggu pulang ke rumah Oke. untuk cerita Ya, gitu. ya. Jadi ya gitulah kalau aku mau Tezi sih. Oke. Emang kenapa? Kenapa sih kok pertanyaannya gitu? Soalnya ada video yang akan kita spill, Dede Sukandar mengaku. Sunandar. Sunandar.
lu tuh di spill itu seneng banget tuh ganti-ganti nama orang. Dede Sunandar, maaf ya Mas Dede. Mas Dede mengaku baper sama Elsie. Sama Elsie. Elsie, Ladies Companion. Bukan Elsie nama orang ya? Bukan. LSI ya, bukan. Ya? Maksudnya beneran Elsie? Beneran Iya, Elsie. dia Elsie kan baper. biasanya ada di karaoke gitu kan. Iya, gitu kan. dan tugasnya Elsie kan memang untuk menemani, service. Baper? Baper. Cuma ketika dia datang langsung baper. Iya, Mas Dede coba sebut namanya deh. Biasanya mereka teman-teman aku. Dia mana? Aduh, gitu ya? teman-temannya dia Karaoke Hendrik, mana? Elsie mana? Karaoke mana? Bilang. Coba sebut. spill. Memang biasa laki-laki kalau banyak uang rese. Suka lupa. Suka lupa. Nah, itu Bukan rese, jadi royal banget sama Elsie. dan maaf ya. Starter tips gitu ya Dan kan. maaf ya, biasanya Elsie udah bisa ngendus laki-laki yang lagi punya banyak duit. Ini makanya nih ada komentar netizen nih. Ya begitulah laki nggak punya uang banyak gaya. Banyak uang makin bergaya. Terus? Ada yang bilang pantas banget Bang Dede redup pas punya uang lupa sama bini. Cuplikan yang tadi kita spill itu tuh cerita lalu. Dia menceritakan cerita lalu. Iya, Sekarang- maksudnya netizen Tapi juga memang yang sudah dulu. menikah. Waktu menikah itu. Oh, tapi sekarang dia kali udah nggak pernah naksir Elsie. Enggak. Udah Mungkin nggak? Dia Naik sudah kelas. naksirnya Ana. Bukan Elsie tapi Ana. Frozen kali ya. Oke, pengen tahu apa pendapat kita mengenai pepatah yang bilang suami itu diuji ketika lagi banyak uang, sementara istri diuji ketika suami tidak punya uang. Ya, kalau gue setuju tuh. Setuju sih gue. Ya, of course Setuju, lah. tapi ya tergantung menilainya gimana ya. Kadang-kadang Oke. benar. Suami diuji ketika lagi banyak uang, itu dia. Suami-suami atau laki-laki biasanya kalau lagi banyak uang suka lupa. Lupa daratan, lupa rumah, lupa istri Iya. gitu kan. Iya. Nah kadang-kadang impactnya kenanya ke istri. Iya. Mungkin dia habis itu uangnya nggak ada. Iya. Uang bangkrut nih istilahnya gitu. Oh. Yang kena kan di rumah pasti istrinya. Suami diuji ketika lagi Jadi banyak banyak uang. Yes, tapi if the marriage, pernikahan itu tiba-tiba suami udah punya banyak uang tapi pasangannya nggak punya uang, ini berarti udah salah satu faktor yang memang diterima dari awal dong sama Iya. istrinya. Itu satu. Bener. Kedua, sedangkan istri diuji ketika suami nggak punya uang. Nah, ini kan kita balikin lagi. Emang di awal pernikahan ini suaminya punya uang? Atau enggak nih? Kalau umpamanya iya, kejam juga istrinya mau ninggalin ketika suaminya lagi down. Ya. Ya. Ya kan? Iya. Tapi balik lagi, down-nya kenapa? Financial business, bankruptcy, paham, itu susah. Tapi suami udah membuktikan dong bahwa dia memang bisa, dia mampu nih untuk bikin geraha yang gede, you know, like an empire. Dia mampu. Nah, tapi kalau lakinya punya uang terus uangnya akhirnya ke Buat yang Elsie. ke Elsie gimana tuh? Nah, itu mah Nah, itu baru ujiannya Itu ujian istri. Ya itu gatel berarti. Gue juga pengen tanya ini, sulit ya ternyata membicarakan mengenai kekayaan, Iya uang sih. sebelum Tolak going into ukurnya marriage. susah Iya. juga, tolak ukurnya. Kalian melakukan itu gimana caranya waktu kawin? Satu tujuan maksudnya kan aja. ini udah ronde 2 nih Iya. buat kamu sama buat kalian. Satu tujuan aja sih Betul sih. sebenarnya. Aku mau nikah karena kenapa? Karena pengen punya istri, pengen punya anak. Ya udah, untuk menghidupi istri dan anak tuh apa sih yang kita harus lakuin? Ya. Apa sih tanggung jawabnya kita? Apa sih yang kita nggak boleh melupakan saat kita menikah? Ya. Kalau emang aku secara mental dan secara mentally, physically nggak siap, mending aku dari dulu nggak nikah. Nggak usah Mending nikah. aku masuk, you know, ke klub main LC. Iya. Ah bener. Ya kan? Hura-hura aja, Hura-hura aja. Iya. Karena aku cuma mikirin satu perut. Yang Iya. penting aku pagi kenyang, siang kenyang, malam kenyang. Ini kan sekarang nggak. Istri dan anak-anak juga harus makan. Nah, di situ aku jadi mikir, ke perut Elsie atau ke perut anak-anak nih? It's just balik lagi ke diri kita sendiri. Apakah kita mau bertanggung jawab 100% atau mau 50%? Kalau aku dari dulu memang tidak pernah menilai orang, memang dari Independent woman kan. yes itu tadi. Jadi memang tidak pernah menilai orang. Ya kalau bilang Iya. orang kadang suka gemes, lu ya bukan carinya yang ini enggak. Gue nggak gitu karena kalau gue personal, gue suka takut sama orang yang terlalu banyak uang. Karena gue takut nanti gue, ya mereka takutnya patriarki. Walaupun mungkin tidak semua ya, Anak-anaknya, tapi iya. mostly biasanya begitu, patriarki.
terus gue tidak dihargai sebagai perempuan, mereka bisa berbuat seenaknya karena gue mungkin hanya disangkanya mengejar harta doang, gue nggak mau kayak gitu. Jadi makanya gue selalu berusaha mencari pasangan yang mau kita growing sama-sama. Gimana nih kita cari ini gitu, apalagi ini dua-duanya nih, gue sama Tezi tulang punggung keluarga. Gitu kan, masing-masing kita tulang punggung keluarga gitu. Kalau gue emang nyokap bokap udah nggak ada, Tezi masih ada ibu bapak, adik-adik segala macam yang masih harus diurus gitu kan. Jadi gimana caranya kita bisa, gue nggak pernah mau menghalangi sama sekali. Kalau emang itu gue udah tahu dari awal, keuangannya, begininya, ritmenya segala macam gue udah tahu. Terbuka. Sangat terbuka, Okay. sangat terbuka. Gue tahu pin ATM-nya segala macam, gue tahu semua. Oh ya berapa? Coba. Gue cuma butuh nyaman sih, gue butuh ya bukan dibilang Love and kayak affection-nya bener, lah, karena gitu. the money you make yourself Iya, sendiri. sama itu. Karena menurut gue ya harta Tapi itu bisa bahaya, jadi- karena itu kalau wanita terlalu dominan, itu Enggak, juga tapi nggak diinjek-injek. dominan. Belum tentu dominan. Iya, tapi Pasti ada dominannya dong. Iya. Nggak mungkin from your enggak. point of view dia termasuk wanita yang dominan ya? The moment wanita punya uang pasti ada merasa dominannya. Nggak mungkin nggak, walaupun dia menyatakan, oh enggak kok, trust me, yes. Ya, pasti sorry. ada. Berarti istri lu juga perempuan yang dominan dong? Kan istri Jedar. lu juga Jedar. Iya udah dong, punya waktu ketemu kan istri. Jedar kan udah punya uang. Uangnya udah banyak, karirnya sebagai... Bagus, berarti itu menjadi patokan di mana saya harus mengimbangin diri Betul. biar dia santai. Nah, bagusnya begini, ada yang malah iya udah bini gue aja yang kerja. Nah itu yang kadang-kadang nggak punya otak namanya. Kita di sini juga punya videonya Deddy Corbuzier yang Oh, jangan banyak yang uang. punya Oh, nempel sama perbedaan gue. cowok sama cewek ketika banyak Ya uang itu ampun, apa sih? Nih kita spill. Nah ada yang bilang nggak punya duit juga tetap yang dicari cewek Aja, sana sini. aja itu aja. Aja. Ah. Oke, ada juga yang bilang apa tuh? Tapi laki yang tinggi kualitas meskipun banyak uang dia akan cukup dengan satu wanita saja. tahu nggak ada satu selebriti juga yang pada akhirnya dia memutuskan sama istrinya yang jualan itu loh, yang jualan apa namanya cilok, konten. siapa namanya? Sidik Edward. Seperti selebriti Sidik Edward sama istrinya. Itu sih luar biasa banget loh. Gue beli loh itu pas lagi Beli nggak kan sengaja ciloknya. ketemu di jalan di depan Anda. Lo tau apa? Kemarin ini sempat viral karena kan Sidik jatuh banget kan. Banget jatuh, dari dia punya segalanya dia jatuh. Istrinya itu yang pegang tangannya dia, bahkan nggak malu barengan untuk jualan cilok. Sampai sekarang berjuang akhirnya dia punya mobil. Jualan gerobakan loh. Jual dan sampai sekarang masih jual gerobakan. Kayak Raffi Ahmad kan juga sempat ada tuh pengakuan dia kalau dapat rezeki itu dia katanya berdoa ya sama istrinya. Aduh Tuhan akan dapat cobaan apa Nagitanya. lagi? Oh nagitanya ya Nagitanya begitu. yang malah worry kalau misalnya lagi dapet rezeki banyak malah dia kaget. Bukan kaget malah berdoa, malah ada Cobaan apa lagi cobaan yang apa akan lagi nih, terjadi? gitu. Saya punya solusi untuk Raffi. Kalau lu dapat duit banyak jangan Bagi-bagi. kasih ke istri lu, kasih ke kita aja. Bagi, jadi cobaannya bagi-bagi. Iya, jadi nggak khawatir istri lo Iya, begitu ya. selesai. Kita spill videonya ya. Ini maaf ya, nggak bermaksud mengorek-ngorek cerita lalu. Tapi kan kamu kan juga di antara kita berempat kayaknya kamu yang punya kedekatan lebih. Dia tuh sebagai pribadi tuh kayak gimana sih orangnya? Tadi kan kita ngomong how you deal with money biasanya symbolize how you deal with life. Raffi Ahmad dengan uang. Ya dulu gue sama dia tuh 20 tahun yang lalu kayaknya. Zaman dia bener-bener- Jadi beda duit banget. ginian, Nek. Tapi udah mulai Masih naik dijemput terus. sama becak kali ya. Enggak, udah punya inilah, punya mobil, punya rumah. Tapi memang beda, nggak seperti sekarang. Cuman satu yang one thing for sure yang nggak pernah berubah dari Raffi adalah kebaikan. Kebaikan ya? Kebaikan. Oke. Nah kalau kita Kebaikannya sama perempuan-perempuan yang banyak itu. gini, kebaikannya Nggak, tapi dia dengan baik banget emang udah. Baik. Iya, ya orang yang baik itu juga menakutkan sih buat gue. Baik sama siapa? Kalau baik sama semua orang, Oke. oh, Oke. Kita masuk aja langsung ya. Yes. Ke kejutan-kejutan, spill the surprise. Kali ini buat Tias dan juga Vincent. Kita mulai dari Vincent, baca ini dari Masih nungguin kapan nih orang berulah. Feeling gue dia cuma ada maunya sama Jedar. Lama-lama nggak bakalan kuat biayain pasti. kaget gue. Aku sih sering baca kayak gini-gini. Memang kalau aku lihat dari segi mukaku emang orang bilangnya mukaku Bad emang boy ya, kelihatan bad boy boy ya. memang. So I cannot do anything about it kan. Cuman kemarin bener saat istriku itu kena musibah yang pasti tipu Penipuan 9, itu yes, Penipuan mobil. yang 9,8 M itu,
itu boleh dibilang satu negara ngehujat aku. Wah, dalam otaknya ini suaminya nih yang di belakang ini. That's so bad, man. Yang aku bisa ngelakuin apa? Lawan. Nggak bisa. Wah, emang bad boy banget Kak dulu tuh. Tapi iya memang. Kasihan sih, maksudnya kejadian itu malah jadi dia yang salah. Yang salah. Cuma aku kayak nanti waktu akan membuktikan. Betul. Sekarang kalau kita lihat komen-komen, satu persatu malah minta maaf. Maaf ya Kak, kemarin aku tuh feelingnya jelek banget tentang kamu. Aku omongin jelek banget, tapi ternyata enggak ya. Kamu family man ya, walaupun mukanya bad boy. Mamam. Kan orang cuma ngeliat dari luarnya aja. Iya, tapi tapi kita juga nggak perlu validasi kok. Tapi it's okay. Oke. Mereka ini Nggak tahu apa-apa. they don't know anything, tapi it's okay. Kritik kayak gini, aku Membangun. ambil hikmah baiknya. Oh, ternyata di mata orang aku tuh begini. Tias, di tengah isu huru-hara yang menimpa rumah tangganya, Tasya Farasya sempat memutuskan untuk off sosmed. Nah, apa tanggapan kamu tentang artikel berikut ini? Tasya Farasya main medsos lagi. Nggak apa-apa, kalian lihat sisi rapuhku. It's her choice sih menurut gue sih. Iya, Emang pilihan kok. kalau gue mas setuju untuk nggak usah matiin sosmed. Iya. Dia kan influencer besar untuk beauty. Tapi kalau dia butuh waktu ya Kalau butuh waktu ya nggak usah dimatiin, nggak usah posting dulu Iya. aja, nggak usah Bener, beraktivitas, tapi Iya, nggak usah iya. dimatiin. Iya, tapi that's the thing about anak-anak sosial media zaman Iya, sekarang iya. ya. Kalau kita Semua mah mungkin dicerita. ya semua diceritain. Kalau Iya, kita iya. mah gini, kita lagi punya masalah. Ya Diem pasti lah, kan, jadi diem. pasti kan lu nggak pengen mainan sosial media. Easy, Iya, exactly. kita diam aja. Kalau anak sekarang kan, gue lagi nggak pengen sosmed nih, gue pengumuman Iya. Iya karena Tapi itu- butuh komen-komen netizen buat menguatkan, buat selain apa itu gitu. menurut aku itu memalukan. Soalnya kalau sekarang aku menyatakan aku ribut sama dia, aku bikin heboh apa segala, terus besok-besoknya kita Kita baikan. baikan. Kan Ada di situ kan track-track ketahuan, konten, iya kamu benar. mulutnya itu kayak memang kayak ular ternyata, tapi di belakang ini kamu ternyata masih ada, you know what I mean? Iya, iya, iya. Lanjut, kamu Iya. pernah pacaran sama mereka nih ya? Di antara mereka siapa yang pernah ribut besar sama kamu? Spill alasannya dong, kenapa ya cinta Laura dan Erika Carlina? Kalau Amerika aku nggak pernah, tapi cuma dulu pas aku masih tinggal di Bali, masih bujang, aku suka party, aku suka dia kan juga memang Party goers, queen ya. juga, Party jadi dari queen. situ lah aku kenal dan kita teman baik. Kalau yang CL memang itu mantan, tapi itu mantanku saat remaja di mana aku masih belum labil, masih suka masih Masih labil. labil. masih labil, sorry. labil. Masih labil, labil. masih suka masih Iya. suka mengeluarkan kata-kata maaf aku kilap, ya kan kayak gitu-gitu. Jadi how old was I? Mungkin 20-an, 19, 20, 21-an. still very young. I was still very young. Terus Vincent, dari berita yang beredar mengenai Erika Carlina beberapa waktu lalu ini, tahu dong ya? Iya, iya. Sebagai seorang yang pernah dekat sama dia nih, gimana sih sosok Erika di matanya Vincent? Dia orangnya sangat outgoing, ramah sama semua orang, dia nggak pilih temen. Jadi pas lihat berita kayak gitu, satu shock. Kedua, sangat bersyukur dia masih ada temen yang memang sangat care sama dia, yang bisa mengimbangi Iya. mentalnya dia. Karena pas kamu, ya maksudnya kalau kita terpuruk, yang kita butuh itu kadang-kadang bukan keluarga. Karena kadang-kadang keluarga tuh nggak ngerti dan nggak paham situasi kita. Ya. Mungkin kadang-kadang tuh malah temen deket kita yang memang bisa ngangkat kita. Nge-balance kita. Yes. Tapi dari segi kasih sayang, kasih cinta, of course keluarga yang selalu ada buat kita. Cuma kadang-kadang untuk memahami situasi dan kondisi, temen yang kita memang bisa curhat 0 sampai 100% itu yang lebih Ya. bermakna. Of course. You know, jadi pas dapat berita itu sangat shock. Aku sempet teks dia kayak very simple, I think I still have it. I say keep your head up, tetap semangat karena saat itu dia hamil. At the end of the day, aku punya istri, dia juga pernah hamil. Aku punya anak kan 3. Jadi untuk seorang ibu, dia harus benar-benar secara mental dan fisik stabil. Kenapa? Bayinya. Iya. Kalau ibunya whatever lah, you know, bad moment turun, pasti dia udah ngerti cara membangkit lagi. Tapi kalau bayi, susah. Vincent, beberapa hari lalu Jedar dapat mobil baru. Astaga, itu mobil yang rame itu yang katanya Yang rame miliaran itu banget, ya. harganya pun malayaran ya, Itu miliaran. Miliaran. Itu hadiah dari kamu, Vincent. Aduh, ya ampun, aku siap nggak sih diajak jalan-jalan? Diajak sama jalan-jalan baru. mobil baru ya. Buat nyuci Dia ini. mau banget mobilnya dari dulu. Oh. Jadi dulu di tahun 2000 nggak tahu sebelum sama aku, dia pernah ada mobil itu, dia cerita. Oh.
Dan dia suka banget mobil yang kap bisa terbuka. Oh. Pas di Bali, dia mau mobil kap yang terbuka. Cuma kalau kita beli mobil tersebut, BMW itu, terlalu panjang, lebar, sama ceper. Nggak mungkin di Bali Yes. gitu. Kalian tahu lah di Bali agak susah. Akhirnya kita beli yang kecilnya, yang bisa kebuka kapnya. Itu salah satu mobil yang kena penipuan ITS. Oh. Dan ke Jakarta sama Hagia, dia itu mungkin fantasinya tuh udah mulai hidup. Dia pengennya sebagai mama, ada Hagia, ada El, ada Don, naik ya kan. Jadi dia pengen make her fantasy come true. Dan dia suka banget sama mobil itu karena dulu sebelum ke Bali dia juga udah punya, cuma dijual. Iya, So I thought, you know, kita kerja keras, why not enjoy? kita kerjanya juga sah. Kalau mau dicek juga ada NPWP, bisa cek pajak. I mean, kalau kita kerja keras boleh dong. Boleh. Kita Self-reward. ya kan? Boleh banget. Yang nggak boleh Asal brandnya. jangan pakai uang orang itu aja. Yang nggak boleh brandnya tadi disebut promo banget. Nah, di permainan Read My Mind ini kita udah bagi jadi 2 grup. Aku sama Vincent, Tia sama Karen. Ya, jadi nanti ganti-gantian saling menebak. Isi di dalam bowl ini adalah nama-nama selebriti. Nggak usah pakai gaya, tapi pakai clue. Misalnya Melanie Ricardo. Melanie Ricardo. Lipstick. Iya, gitu. Ya? Oke. Kalian duluan deh. Oke. Ya ampun. Oke. Gue takut pecah deh itu di tangan lo. Nanti gantian kan? Iya. Oke. Yang sekarang ini sedang ada di persidangan untuk kasus pemerasan. Ya. Kita nyusahin. Gampang. Sekarang gue? Udah kita Atau dulu. pindah? Oke. Kamu Baru ngambil gantian ya. kamu. Kamu yang kasih clue, aku tebak ya Vincent. Alright. Oke. Nunung Sri Mulat. Oh, Bukan. bukan. Tanganin kasus yang top. Hotman Paris Hutapea. Lo ada kasus juga. Iya, bagus banget harus mas. Oh. Anaknya mantan aku. Yang paling gampang. Anaknya mantan. Mantan pacar. Iya, Anak yang tunggu. kedua. Anak yang kedua. Ravansa. Yang kedua. Cipung. Kripung. Cipung bener. Bener. Cipung. Ih. Kok ih. Influencer Malaysia Oh iya udah. suka buka baju. Oh, si Airo. Suka bagi-bagi duit. Ya, siapa namanya? Pakai A tuh. Iya. Besar. Suka bagi-bagi duit. Aisyar. Asyar. Aisyar siapa? Khalid. I don't Khalid. know. Khalid. Khalid. Oke. Aduh, ya perempuan selebriti perempuan mungil banget. Oh, tahu. Ya. Mungil banget, Yang berhijab. Yang punya kafe Dan itu dia kan? dan suka dipanggil Bu Owner. Oh, yang suka pakai baju kayak Cinderella Ah, ya? ah. Yang suka nyanyi-nyanyi? Iya. Oh, Loli. Iya. Loli Cafe. Loli Cafe. Iya, Loli Cafe. Loli Cafe. Kalau yang ini sempet masuk berita dia deket sama seorang Yang tadi itu. seorang Yang tadi itu. Iya. Seperti Seorang yang tadi itu. Fuji. Oh, iya. Fuji. Iya. Aisyah Kan, Hayat kan? kan? Fuji. 300 kan sama kan? Ayo, aduh. Cepetan. Ania Nino. Lisa Mariana. Kan Jennifer Agnes. Yang bilang Ani No, no. Ani. No, No. Ania Nino. Simpanan Simpanan yes. Oh. Udah. Lah, ya kan adil dong.
Udah lu nafsu banget tiap kali ngelihat gua mau main sama Vincent. Ini mau main. Main apa sih Oma kelereng? Mantunya Krisdayanti. Mantunya Krisdayanti Atta. Iya. Oke. Udah sama, seri berarti 400-400. Oke, berarti hadiah dari kemenangan kita adalah kita punya dare untuk 2 bintang tamu, untuk Vincent dan untuk Tias. Diambil handphonenya masing-masing. Kita mau foto ya, foto di galeri ya, di scroll. Ya, jadi di galeri, foto galeri, 2 kali scrollan berhenti di mana? Cetek, tunjukin. 3, 2, 1. 1, 2, berhenti. stop. Ya. Mau aku buka? Iya, buka. Oh, bener kan tebakan gue? Bener tebakan gue bilang Iya, anaknya yang paling kecil. Bener. Bener tebakan gue, ayo. Oh. Apa nih? Tuh, bener juga biar tebakan gue lagi bikin konten sama Bikin suaminya. konten. Oke, udah ya. Udah ya, nanti kita lanjut episode berikutnya. kasih ya, Jangan Vincent. kapok ya. Lanjut Udah lagi. ya. Bosen nih. Nanti kapan-kapan bilang dong sama Jedar. Ya biar Jedarnya juga kita ajak. Boleh, ke boleh, sini, boleh, ya. boleh. Oke. Terima kasih, Vincent. Thank you so much. Sama-sama, see you. Jangan kapok ya. Iya enggak dong? Yang nonton, kita ketemu lagi pokoknya setiap akhir Sabtu pekan. Minggu, Iya. jam 11.30 hanya di Trans TV. TV. Bye everybody.